patriot Indonesia. Mengapa? Karena dengan Karhutla ini kita menghadapi banyak hal, termasuk reputasi bangsa, termasuk harga diri bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dan oleh karena itu Anda semua Manggala Agni sangat pantas disebut sebagai patriot. Saya bisa ketemu sama Ibu Menteri dan Ibu Muji. Pengen dikasih semangat sama dua pedoman. Asik. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teratan Rimba, Jumpa kembali di podcast Badak Alam. Bersama saya Dedi Wardana. Dan saya Nurfadila Syahrawi. Salam Rimba. Lestari. Tema podcast kali ini adalah Only the Brave. Tahu nggak sih kenapa kita ngambil tema itu? Tahu dong, pasti karena kita ngundang orang-orang yang luar biasa tangguh dan berdedikasi. Bener banget. Selain itu juga karena bulan ini nih adalah hari ulang tahun Manggala Agni yang ke-18, tepatnya pada tanggal 13 September. Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya dalam pidatonya pada acara koordinasi Manggala Agni pada Desember 2019 yang lalu menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah sebuah peristiwa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang besar, baik itu terjadi secara alami maupun disengaja oleh perbuatan manusia. Memang pada musim kemarau sangat rawan sekali terjadi kebakaran pada lahan kering dan gambut. Nah, kejadian seperti ini kerap terjadi setiap tahunnya, menyebabkan ketidakseimbangan alam yang pada akhirnya mengakibatkan bencana yang sulit sekali dipulihkan dalam waktu yang sangat singkat, serta merusak kelestarian lingkungan hidup. Betul sekali, akan tetapi persepsi dan pendapat masyarakat yang berkembang saat ini tentang peristiwa kebakaran adalah bahwa kebakaran tersebut terjadinya di dalam hutan saja. Padahal sesungguhnya peristiwa tersebut dapat saja terjadi pada lahan di luar kawasan hutan. Oleh karena itu, melalui media podcast ini kita dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang siaga bencana dan pentingnya peran masyarakat terhadap penyebab dan dampak serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oke, untuk narasumber pertama kita di Only the Brave, kita akan berkenalan dengan sosok wanita yang humble, murah senyum, dan juga pemberani. Dia adalah seorang wanita kelahiran Jati Bali, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Juni 1999. Nah, walaupun usianya masih terbilang sangat muda,
berjibaku dengan api adalah hal yang biasa. Nah, bagi lulusan SMK Kehutanan Negeri Makassar ini, moto hidupnya tidak perlu menjadi minuman yang mewah, cukup menjadi air putih yang sederhana, tetapi bermanfaat bagi semua orang. Sosok yang sangat menginspirasi bagi semua wanita Indonesia. Dia adalah Sri Kandi Manggala Agni Daups 3 Sulawesi Tenggara yang bernama Niluh Widiawati. Kita akan tersambung dengan Niluh. Hai Niluh. Hai Niluh. Tadi kita telah menampilkan cuplikan video tentang Manggala Agni, khususnya tentang kiprah Sri Kandi Manggala Agni. Dan hal tersebut membuat kami nih ingin kenal lebih jauh tentang sosok seorang Niluh Widiawati. Kita langsung saja ya. Oke Niluh, ini pertanyaan pertama ya. Apa motivasinya dulu menjadi Manggala Agni? Nah, padahal kita semua tahu ya kan bahwa pekerjaan Manggala Agni ini sangatlah berat. Dan sejak kapan sih punya keinginan untuk berkecimpung di dalamnya? Apa sesuai dengan cita-cita ketika sekolahnya waktu itu? Silahkan Niluh. Pada saat awal masuk di Manggala Agni itu 2017. Terus karena dengar ribut ini tentang kebakaran hutan, goncang-gancing kiri kanan dengar tentang kebakaran hutan, terus kayak mikir kenapa nggak ikut gitu. Awalnya kan bukan mendaftar menjadi anggota, cuma ikut saja, mau ikut pemadaman di lapangan seperti itu. Pas ikut datang di Manggala Agni, masuk ke lapangan, ikut memadamkan hutan 2018, awal 2018 langsung jadi anggota Manggala Agni. Sebenarnya tidak ada cita-cita untuk menjadi Manggala Agni, seorang pemadam kebakaran hutan. Hanya ingin ikut berpartisipasi untuk Langit Biru Sulawesi saja, karena melihat terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu dampaknya sangat berakibat untuk anak-anak sekolah. Seperti itu. Dengar-dengar nih katanya keluarga Niluh keberatan untuk mengizinkan Niluh menjadi anggota Manggala Agni. Nah, bagaimana sih Niluh meyakinkan kedua orang tua di rumah? Awal masuk di Manggala Agni itu orang tua sangat khawatir ya, terutama ibu, mama sangat tidak mengizinkan awalnya. Tapi saya selalu memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini positif untuk banyak orang. Saya selalu beri kabar kalau di lapangan. Jadi lama-kelamaan luluh karena saya sering rayu-rayu biar diizinkan ikut turun ke lapangan. Jadi awalnya kan tidak direstui nih sama orang tua, tapi pada saat itu ada peristiwa saat sudah berapa 1 tahun di Manggala Agni, saya ikut pemadaman di lahan gambut. Saya videoin anak-anak yang terkena asap, kan ke sekolah pakai masker, belajar pakai masker, sampai keluar air mata karena asap kan sedih. Jadi di situ mama aku lihat video yang saya syutingkan, yang saya untuk banyak orang saya lakukan pemadaman ini untuk hal yang positif untuk banyak orang. Jadi diinginkan. Nah Niluh, ini kan rekan-rekan kerja sebagian besar laki-laki ya. Nah itu butuh berapa lama sih untuk menyesuaikan diri dan bisa mengimbangi mereka itu di lapangan? Nah kemudian latihan apa yang biasanya dilakukan semasa awal-awal bertugas dulu? Silahkan Niluh. Untuk saya, kalau untuk mengimbangi kekuatan laki-laki itu tidak bisa kayaknya diimbangi kalau seorang perempuan. Begitu Kak Dedia. Tidak bisa untuk disamakan kekuatannya laki-laki sama perempuan. Jadi kalau memang laki-lakinya bertugas menggunakan otot, barangkali saya yang perempuan, kami karena 3 orang nih di Manggala Agni, kami yang perempuannya cari kegiatan yang menggunakan inovasi mungkin seperti pencegahan, kan kita mulai sejak dini. Nah kalau perempuan yang turun tangan sangat klop dekat sama anak-anak begitu. Tetapi pada saat di lapangan kita juga ikut yang perempuan
Tapi memang tidak bisa diimbangi, disamakan dengan kekuatan laki-laki. Kalau dasar-dasar awal saya mengikuti pemadaman itu, belajarnya tahap bertahap. Jadi mengikuti kegiatan di lapangan, belajar lagi, dapat hal baru belajar ini. Kalau ikut lagi, dapat lagi hal yang baru. Kalau misalnya fisiknya harus disiapkan pada saat melakukan pemadaman, memang harus. Jadi kalau di kantor itu setiap hari Jumat kita lari pagi, olahraga untuk persiapkan fisik di lapangan. Oke Nilu. Nilu kan bekerja di Daop 3 Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Nah, Daop 3 ini mengcover daerah mana saja sih? Terus kantornya terletak di mana? Itu resminya SK-nya keluar, itu namanya Daop Sulawesi 3. Jadi karena kantor kami bertempat di Sulawesi Tenggara, makanya namanya Manggala Agni Daop Sulawesi 3, Sulawesi Tenggara. Kalau cakupan daerah yang untuk Manggala Agni Sulawesi 3 itu se-Sulawesi Tenggara ada 17 kabupaten, tetapi di 17 kabupaten ini tidak semua daerahnya rawan karhutla. Ada kabupaten yang tertentu memang rawan kebakaran seperti di Bombana, Kolaka Timur, Konawe. Jadi dalam 17 kabupaten itu tidak rawan semuanya, Kak. Tetapi kalau cakupan kerja Daop Sulawesi Tenggara, satu provinsi Sulawesi Tenggara 17 kabupaten. 17 kabupaten ini memang karena tidak semua yang rawan kebakaran, jadi kantor untuk titik kantornya kita ambil di tengah-tengah supaya bisa mencakup semua wilayah Sulawesi Tenggara, seperti di daerah Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kabupaten Konawe yang rawan-rawan. Kita sengaja tempatkan kantornya kita itu di dekat memang kabupaten yang rawan-rawan terjadi kebakaran. Contohnya di Kolaka Timur, pada saat di Kolaka Timur memang di sana kebakarannya setiap tahunnya, Kak. Di Sulawesi Tenggara juga ada lahan gambutnya, sama seperti di Sumatera sama Kalimantan. Di Sulawesi Tenggara juga ada lahan gambutnya, dan pemadaman untuk di lahan gambut dengan lahan di atas permukaan seperti biasanya itu tidak sama. Jadi memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tekniknya juga berbeda. Oh iya, selama ini bagaimana rutinitasnya sebagai anggota Manggala Agni setiap harinya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ya, Niluh ya. Perempuan di Manggala Agni tentunya di administrasi juga kami lakukan, di lapangan juga kami ikut. Kalau setiap hari kita melakukan pencegahan melalui patroli mandiri, kita keliling ini di kabupaten-kabupaten yang rawan terjadi kebakaran. Seperti itu, Kak. Bersosialisasi kepada masyarakat, kami di dalam patroli terpadu juga ada namanya kegiatan patroli terpadu. Kita melibatkan masyarakat juga ini, Kak. Kita melibatkan masyarakat, rekan-rekan TNI Polri, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang daerahnya memang rawan terjadi kebakaran. Selain di dalam patroli terpadu, kami kan juga mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan pencegahan maupun pemadaman. Ada organisasinya namanya MPA, Kak, Masyarakat Peduli Api. Jadi kami punya organisasi itu untuk perpanjangan tangan terhadap masyarakat. Kan luas nih Sulawesi Tenggara. Jadi gimana caranya biar masyarakat juga ikut, semua juga tahu tentang dampak kebakaran. Jadi kami ikut sertakan masyarakat. Nah, di beberapa medsos terlihat ada artikel nih ya, Niluh itu sedang mengajar anak-anak di mobil patroli. Nah, apa yang sedang dilakukan sebenarnya Niluh? Bisa dijelaskan ke Tretan Rimba yang ada di sini. Nah, kemudian apakah itu termasuk salah satu dari program penyuluhan kepada masyarakat untuk pencegahan kebakaran? Dan selain itu kira-kira ada kegiatan lainnya enggak? Mungkin bisa dijelaskan ya, silahkan. Bukan hanya untuk masyarakat yang dewasa, tetapi anak-anak juga, Kak, kami ikut mensosialisasikan kepada anak sekolah. Jadi dulu ada kegiatan KGB, kendaraan giat belajar, Kak.
Jadi di atas kendaraan belajar itu sambil mengantar mereka anak sekolah, ya kami memberitahu kepada mereka dampaknya kalau terjadi kebakaran, terus gimana caranya mencegah. Jadi untuk menyampaikan kepada orang tua bukan dari tugas Manggalakmi lagi, tapi anaknya sendiri yang menyampaikan kepada orang tuanya. Seperti itu Kak. Pada saat kegiatan itu Kota Kendari ya Kak diselenggarakan oleh PSK juga menggunakan metode sosialisasi dan kampanye. Jadi kami ada 2 titik pada saat itu Kak, di Lipo, mall besarnya Kota Kendari, sama di titik tengah Kota Kendari lampu merah. Itu bersama rekan-rekan dari Polda langsung turun ikut di jalanan untuk bertemu dengan masyarakat. Jadi pada saat di booth itu memang kita menggunakan metode games agar lebih seru Kak kelihatannya. Jadi masyarakat pada menarik untuk melihat booth kami. Jadi pada saat itu kami mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Kota Kendari, walaupun di Kota Kendari kurang terjadi ini kebakaran karena tidak ada hutan, tetapi ada lahan masyarakat. Jadi biar masyarakat tahu bahwa terjadi kebakaran hutan yang terjadi biasa di Sulawesi Tenggara itu bukan hanya hutan konservasi atau taman nasional, tetapi lahan masyarakat juga kami ikut melindungi agar tidak menggunakan cara membakar untuk membersihkan lahan mereka. Ya, ternyata Manggalakmi sangat terbantu sekali ya dengan adanya masyarakat peduli api ini. Dan saya sangat kagum dengan pemikiran memberikan penyuluhan tentang bahaya api sejak dini, terutama di bagian ini nih. Ketika anak-anak telah diedukasi mereka, nah mereka itu akan paham, tumbuh rasa peduli pada lingkungan. Jadi anak-anak inilah nanti yang akan menjadi alarm bagi para orang tuanya untuk tidak membakar hutan dan lahan. Nah, sebuah tindakan preventif yang cukup efektif menurut saya ya kan, karena orang tua itu sering luluh hatinya gitu pada anak-anak. Itu thumbs up lah buat para Sri Kandi Daups 3 Sulawesi Tenggara. Nah, Niluh ini katanya sih bekerja sambil kuliah di Fakultas Hukum. Wih, Nah, bagaimana Hebat. sih cara mengatur waktunya Kak Niluh ini? Dan apa sih sebenarnya motivasinya kuliah di Fakultas Hukum? Ya, Kak. Jadi selain di Manggalakmi saya juga menyempatkan waktu untuk kuliah karena sangat penting ya Kak kuliah bersekolah. Kenapa bagaimana caranya untuk mengatur waktu? Jadi pada saat Senin sampai Jumat kan di Manggalakmi nih kerja madani. Jadi Sabtu Minggu saya pakai untuk belajar kuliah. Karena didukung juga dengan kantor, dengan atasan untuk melakukan perkuliahan. Jadi saya Sabtu Minggu untuk pulang di Kota Kendari lagi. Jadi kan letakkan sama rumah ini jauh Kak, sekitar 3 jam sampai naik motor gitu kan. Jadi Senin ini ke kantor, hari Jumat sorenya setelah apel langsung pulang ke Kota Kendari karena Sabtu Minggu untuk kuliah gitu. Pada saat sekolah di SMA kan saya masuk di SMK Kehutanan Makassari, udah belajar tentang kehutanan. Saya ingin belajar yang lain juga, tapi tetap berkolaborasi dengan kehutanan di hukum ya. Siapa tahu nanti bisa jadi penyidik kehutanan kan? Nggak tahu, siapa tahu gitu. Jadi saya bisa menyadarkan masyarakat tentang hukum, meningkatkan kesadaran hukum mereka ya tentang kebakaran pastinya. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Oke hebat. Niluh, semoga tercapai apa yang dicita-citakan dan Amin. semoga nantinya bisa mengabdi ke bangsa dan negara kita. Sip. Kembali lagi ke topik tentang kebakaran hutan dan lahan. Kami tuh sangat aware terhadap pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, bisa diceritakan Niluh kepada Tretan Rimba yang ada di sini tentang ilmu dasar pemadaman api. Silahkan Niluh. Menggunakan teknik pemadaman itu sebenarnya sesuai dengan kondisi lingkungan, kondisi lahannya Kak ya.
karena ada pemadaman di atas permukaan, di bawah permukaan, begitu. Jadi beda-beda Kak tekniknya, beda-beda peralatan yang digunakan. Terus untuk tingkat kesulitan juga berbeda. Seperti di atas permukaan kan kayak di atas pohon tuh, alatnya berbeda dipakai. Mungkin kalau masyarakat nggak punya ya Kak, mengalami memang punya alat yang sudah dimodifikasi untuk pemadaman di atas permukaan. Seperti pemadaman di bawah permukaan juga itu menggunakan peralatan yang berbeda, namanya suntik gambut Kak. Jadi alatnya itu memang ditusuk ke bawah tanah, karena apinya itu di bawah tanah Kak. Yang keluar itu hanya asap, yang kelihatan itu hanya asap saja. Jadi bagaimana caranya air supaya masuk ke dalam bawah permukaan itu, ya dimasukkan alatnya. Terus pada saat melakukan pemadaman juga, kalau misalnya di bawah permukaan itu memang sangat sulit ya Kak. Jadi karena apinya tidak kelihatan, jadi kita belum tahu di mana titik apinya, hanya asap yang keluar. Walaupun asap keluar di sini, belum tentu apinya ada di sini, gitu Kak. Jadi kita harus mencari dulu di mana titik apinya biar bisa tepat masukin alatnya. Terus kalau di atas permukaan juga ada yang namanya mop up, ya mopping up. Jadi bagaimana supaya kita memastikan apinya itu benar-benar padam menggunakan alat garuk. Kalau misalnya ada masyarakat yang melihat kebakaran, tetapi manggala apinya yang jauh kan misalnya Kak ya, bisa menggunakan peralatan seadanya seperti gepiok namanya Kak, pemukul api. Jadi masyarakat di Sulawesi Tenggara juga bikin seperti itu Kak. Di desanya mereka bikin namanya gepiok. Untuk organisasi MPA, mereka menggunakan gepiok pada saat melihat ada kebakaran. Jadi bisa mandiri memadamkan kebakarannya. Bisa juga menggunakan serasah. Jadi misalnya ada tumbuhan-tumbuhan tinggal dipukul, tapi memang sangat penting untuk menghubungi langsung sama pemerintah setempat,nya Kak. Gepiok itu yang terbuat dari kayu sama karet Kak. Jadi seperti sapu ijuk, ujungnya karet ban untuk memukul api itu. Seperti itu. Kalau sekat bakar memang itu sangat penting Kak. Jadi pada saat mungkin masyarakat mau membersihkan lahannya dengan cara bakar, wajib melakukan sekat bakar. Jadi biar apinya itu tidak terlalu luas terhadap mungkin ada masyarakat pemukiman di dekat lahannya mereka yang mereka bersihkan menggunakan metode pembakar. Jadi wajib melakukan sekat bakar. Oh iya, bicara tentang kebakaran hutan dan lahan ya, pernahkah ada pengalaman memadamkan kebakaran dalam skala besar? Nah, apa penyebab kebakarannya dan berapa lama untuk memadamkannya? Silahkan Nilu. Pengalaman saya pribadi nih, kebakaran yang paling terbesar, terlama, dan sangat menguras tenagaku itu pada saat di Kabupaten Kolaka Timur yang pemadaman di bawah permukaan ya, di lahan gambut. Itu karena masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Dan di situ Kak, kebakarannya itu dekat sekali sama pemukiman. Pada saat itu yang saya lihat anak-anak menggunakan masker ke sekolah. Jadi walaupun di situ sebelum terjadinya pandemi sekarang, mereka tuh sudah menggunakan masker dari awal karena asap. Jadi pada saat tim kesehatan turun di lapangan melihat asap yang berbahaya, jadi menginstruksikan kepada masyarakat di sana untuk menggunakan masker saat berkegiatan. Terus di sana kegiatannya itu sampai 2 bulan memadamin di lapangan. Tidur di lapangan, makan di lapangan, masak sama teman-teman menggelarnya yang lain selama 2 bulan itu. Dan pemadaman di bawah permukaan itu memang tidak gampang ya Kak, apalagi lahannya yang tidak keras untuk menginjakkan kaki ke tanah itu tidak sama kayak di tanah biasa. Jadi kadang kaki itu masuk ke dalam lahan gambut yang dalamannya bisa sampai 2-4 meter. Jadi pada saat sampai ke titik karhutlanya itu pun tidak menggunakan kendaraan Kak. Jadi kendaraan hanya sampai di pinggir jalan. Kita anggota angkat alat, peralatan, makanan sampai di titik karhutla itu sampai
sekitar 1-2 kilo baru sampai di kebakarannya. Jalan kaki. Jadi itu memang pengalaman yang sangat berat untuk saya pada saat tahun 2018 sampai 2020 awal tahun kemarin memadamkan di Kolaka Timur. Setiap tahun jadinya kayak 2018, 19 sama 20 di Kolaka Timur itu. Memang kebakaran di kabupaten itu yang di Kolaka Timur cukup berat untuk saya, paling besar. Ini tuh sangat memprihatinkan bagi kami ya kan. Ternyata ada daerah lain tidak memiliki langit biru dan udara yang bersih selama berbulan-bulan karena tertutup asap. Sungguh besar pengorbanan Niluh dan teman-teman bagi sekitar. Kami doakan semoga selalu sehat dan tidak ada lagi kebakaran hutan yang terjadi ya Mas ya. Kira-kira menurut Niluh apa dampak terbesar dari kejadian Karhutla? Adakah pesan-pesan terhadap masyarakat luas akan pentingnya mencegah Karhutla? Silahkan. Apalagi kan kalau kebakaran itu bukan hanya dampak yang terjadi pada masyarakat, tapi ekonomi juga. Bagaimana flora, faunanya mereka, ternaknya mereka juga bisa punah gara-gara asap, Kak. Jadi dampak terbesar dari kebakaran hutan dan lahan ini, kita semua tahu ya Kak, dampaknya terhadap lingkungan, pencemaran udara, apalagi sampai ke negara tetangga. Dan kalau untuk melemahnya ekonomi juga sudah pasti, punahnya fauna dan flora, terus sempat juga terjadi hambatan untuk transportasi udara, Kak, nggak bisa take off ya karena asap seperti itu. Jadi sangat nggak ada lah untungnya, positifnya untuk kebakaran hutan itu. Terus dari saya berharap bukan hanya Manggala Agni saja yang ikut pencegahan, pemadaman, tetapi saya ingin semua orang ikut berpartisipasi, ikut untuk melakukan pemadaman ataupun pencegahan itu. Jadi bukan hanya Manggala Agni saja Kak, biar kita bersama-sama menjaga biar langit kita ini Indonesia tetap biru, udaranya kita segar, tidak ada asap, seperti itu Kak. Bisa dijelaskan nggak suka duka tentang menjadi anggota Manggala Agni Niluh? Ya silakan. Itu pada saat pertama kali melakukan pemadaman kan semangat nih karena belum pernah. Tapi ada itu kayak pertengahan muka sudah mulai berbeda, timbul bintik-bintik. Itu gimana nih caranya hilang lagi? Perawatan ya Kak, perawatan namanya perempuan. Malam ini perawatan, besok ada alarm, ada pemadaman lagi. Gagal. Jadi seperti itu duka-dukanya Kak, tapi ya syukur sekarang nggak terlalu kepikiran ke sana, tapi mungkin muka juga sudah mulai terbiasa dengan asap. Kalau sukanya saya jadi lebih kayak jiwa sosialku keluar Kak pada saat melihat masyarakat yang kena dampaknya, melihat fauna pada saat di lapangan, kita melihat hewan-hewan yang mati di lapangan, di situ kayak timbul lagi rasa semangat kita untuk melakukan pemadaman, apalagi pencegahan. Melihat anak-anak sekolah yang libur panjang gara-gara asap, aktivitas masyarakat juga terganggu karena asap, mereka melakukan kegiatan di sawah, jadi ekonominya lemah seperti itu Kak. Dan kita kan punya organisasi MPA nih Kak, untuk bagaimana cara supaya mereka tidak membuka lahan di sembarang tempat, kita juga berikan inovasi tanam merica Kak, tanam lada. Jadi kita manfaatkan lahan mereka, halaman rumahnya untuk menanam lada. Itu bisa juga meningkatkan ekonomi mereka Kak. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali saya mendengar cerita perjuangan dari teman-teman Manggala Agni. Bagaimana mereka pengabdiannya terhadap bangsa dan negara ini, khususnya dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman Manggala Agni di seluruh Indonesia. Nah, untuk mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan, biasanya Manggala Agni itu informasi awalnya dari mana sih? Apakah dari laporan masyarakat atau memanfaatkan
teknologi Seperti si spasial Pongi. seperti si Pongi. Gimana Mbak Nilu? Mungkin bisa dijelaskan mengenai informasi awal tadi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Kalau untuk di kantor, untuk yang tiket ini memang bertugas untuk selalu mengecek aplikasi Opsroom Sipongi. Jadi di situ kan terdeteksi tuh hotspotnya ada di mana. Pada saat hotspot sudah terdeteksi, langsung dilakukan ground check untuk mengecek titik hotspot tersebut, titik api, kalau di situ betul terjadi kebakaran, ya langsung turun memadamkan. Tetapi ada juga informasi yang diberikan dari pemerintah daerah, biasanya juga kepala desa ya langsung menghubungi Manggala Agni ataupun masyarakat MPA yang langsung menghubungi Manggala Agni. Jadi ada dari masyarakat, ada dari pemerintah daerah juga ikut. Biasanya juga dari rekan Polri TNI juga ikut memberi informasi kepada Manggala Agni kalau ada terjadi kebakaran. Oh ya, selain pengalaman memadamkan api, sepertinya punya pengalaman luar biasa bertemu Ibu Menteri KLHK ketika mendapatkan penghargaan Sri Kandi KLHK. Nah, bisa diceritakan nggak biar Tretan Rimba di sini juga ikut mendengar dan lebih paham tentang pengalaman tersebut. Silahkan Nilu. Percaya nggak percaya nih Kak ya mau diundang dalam kegiatan itu, tapi memang semua hadir, anggota masyarakat seluruh Indonesia hadir. Tapi yang buat ini saya sangat berkesan itu bertemu langsung sama Ibu Menteri, di hadapan langsung, bersentuhan tangan, di pipi juga dielus. Percaya nggak percaya seorang Ibu Menteri saya kan Kak, saya bisa bertemu, padahal ini hanya Nilu gitu loh. Awalnya itu kan ada video yang tersebar ya Kak waktu saya di lapangan. Jadi pada saat tidak lama dari video itu kumpul semua anggota Manggala Agni. Jadi langsung nih dipanggil ke sana, bertemu langsung sama Ibu Menteri, langsung kayak energi, motivasi, semangatnya itu langsung kayak tertransfer ke saya kan. Apalagi melihat sosok Ibu Menteri karena seorang wanita ya Kak, kayak ini. Jadi bagaimana kita melihat beliau bekerja di lapangan, termotivasilah kita di lapangan para perempuan ini Kak di Manggala Agni, selalu diberi semangat sama beliau. Pokoknya sangat terima kasih sama KLHK sudah bikin kegiatan pada saat itu. Saya jadi bisa bertemu sama Ibu Menteri, sangat berkesan Kak untuk saya. Pada saat itu kan Kak dipanggil nih semua mewakili kantornya mereka. Kalau untuk saya mewakili kantor juga ya disebut nama. Nanti pada saat disalin sama Ibu Menteri baru dibilang Sri Kandi Manggala Agni. Karena pada saat itu kan perwakilan anggota Manggala Agni juga datang semuanya, tetapi ada juga dipanggil narasumber 3 orang aja nih Kak mewakili. Saya mewakili Sulawesi, seorang perempuan dan masih junior. Pada saat dipanggil kayak, ini serius saya dipanggil, saya yang maju ke depan. Padahal kan mewakili Sulawesi itu kan tidak luas, ada 4 Manggala, ada 4 daop. Tapi saya yang ditunjuk untuk maju ke depan bersama dari Kalimantan sama Sumatera, Sulawesi dulu. Setelah kegiatan, kita tidak tahu kalau mau dipanggil ke ruangannya Ibu Menteri karena pada saat itu sibuk, beliau sibuk, banyak yang ini kan, banyak wartawan juga. Nah setelah jadi narasumber itu Kak, maju ke atas, turun nih. Setelah itu kan tidak lama selesai kegiatan. Saya cerita nih Kak ya. Kaget nih Kak, datang orang dari jauh, sekitar 4 orang, cewek cowok, datang dekati saya langsung. Mbak Nilu bisa minta waktunya mau tanya-tanya. Pokoknya pada saat itu Kak, saya diikuti terus sama wartawan buat nanya-nanya, ambil gambar. Jadi sangat berkesan lah Kak pada saat itu. Terus
udah lama dipanggil ke ruangannya Ibu Menteri. Yang perempuan ini Kak, kebetulan pada saat itu ada perempuan juga, tetapi mereka kan ini administrasi ya, ASN-nya Daop pada saat itu. Jadi kami bertiga masuk di ruangannya beliau, dikasih penghargaan sama temannya. Seorang Manggalasmi, anggota Manggalasmi, apalagi junior Kak, terus bisa masuk di dalam ruangannya beliau kan sangat luar biasa Kak. Saya sangat merasa bahagia sekali bisa menginjakan kaki di ruangannya Ibu Menteri. Wih, pastinya ini adalah kenangan paling indah ya bertemu dengan Ibu Menteri dan menjadi motivasi tersendiri bagi para Manggala Agni untuk terus bersemangat di lapangan. Nah, demikian kebersamaan kita dengan Sri Kandi Manggala Agni yang tidak pernah mengeluh ini. Sampai jumpa lagi nih Lu. Dadah. Dadah. Galak, galak jaya, patriot Indonesia. Galak, siapa kita? Galak, siapa kita? Galak, galak, galak jaya. Siapa kita? Patriot Indonesia. Kita satu semangat untuk semua napas.